tadi mobil Mbak Rina ya? Iya, kami sudah kirim. Oh gitu ya? Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, biasa nih, masalah ini. Ya. Wah, semakin ke belakang semakin bagus. Udah sudah saja nggak dikit lagi, Pak ya? Kita untuk kedinginan Pak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pemirsa New KNIT dimanapun berada, saya tergabung dalam Ikatan Wartawan Online Indonesia DPD Kabupaten Sleman. Kebetulan Ibu ini ulang tahun yang kedua ya, Bang. Ya. Ulang tahun yang kedua ini mengadakan acara di Wonosobo. Kemudian kita menginap di hotel Dieng Kledung Pas Hotel. Dieng Kledung Pas. Tadi suasananya cukup, ya begitu datang kita disambut dengan hawa dingin. Sampai saat ini saya pakai ketu ini karena nggak tahan dingin, begitu dinginnya. Kalau malam sampai Kalau malam di sekitar bulan Juli Agustus biasanya puncak-puncaknya itu bisa sampai di bawah 10. di bawah 10 ya. Ya. Ini kita berdingin-dingin ya di kawasan Hotel Kledung Mas. Dieng Dieng Kledung Pas. Dieng Kledung Kledung Pas. Namanya sangat Panjang. Unik ya, dia yang kelidung Pak. itu. Mungkin Bang Jupiter ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk materi ke Mbak siapa? Nanda. Mbak Nanda, apa saja yang kalau menginap di Hotel Dieng Kledung Pas ini menariknya apa, kemudian fasilitasnya seperti apa, kemudian di pas misalnya Mas weekend itu ada program apa, kemudian restonya tadi saya sudah sempat ngerasain Mencoba. restoran Ya, makanan favoritnya yaitu sop kaki Sop buntut. Pak. ya sop buntut ya. Monggo Bang Peter. Mungkin langsung saja. Ya. Ya, Mbak Nanda. Nanda selamat sore. Kami ingin tahu lebih jelas tentang keberadaan Hotel Kledung Pas Wonosobo, tentang kapasitas kamar, kemudian juga sering digunakan untuk acara apa saja. Baik. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dari IWO ya. IWO Indonesia ya. Baik. Selamat datang sebelumnya di Dieng Kledung Pas Hotel. Kami Dieng Kledung Pas Hotel adalah hotel yang berdiri, kenapa namanya Dieng Kledung Pas? Yaitu karena kita berdiri pas perbatasan antara Wonosobo dan Temanggung begitu. Kemudian kami untuk hotel kami ada standar room dan kita biasa kami sebut garden room gitu. Kalau untuk standar room sendiri ada 32 kamar, itu berada di gedung utama hotel, yaitu ada di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian untuk garden room itu berada di luar gedung utama, biasanya kalau itu lebih privat gitu ya, karena mobil juga bisa parkir di depan kamar juga seperti itu. Gitu. Kemudian untuk garden itu kami tersedia yang sekarang bisa digunakan itu ada 5 kamar. Gitu. Total kamarnya berapa secara keseluruhan? Total kamar secara keseluruhan yang sementara ini bisa digunakan karena ada beberapa kamar yang under maintenance juga, itu berarti 32 dan
5 berarti 37 ya. Nanti untuk kamar driver ada 1, jadi di 37 kamar 38 lah ya. 38. Terus fasilitasnya apa aja, Mbak? Untuk fasilitas kami ada TV kabel, TV, kemudian air panas, air dingin, kemudian ada amenities minum, kemudian ada amenities toilet juga, kamar mandi. Kalau untuk AC kami belum tersedia karena memang cukup dingin, ya. Dibikin AC Ya. malah nanti jadi Ya. es nanti. AC-nya sentral ini, Pak. Baik. Tadi di tempat kita ini kan sering dipakai, tadi diceritakan untuk pakai untuk wedding ya, Mbak? Wedding, mungkin, betul. Mungkin bisa diceritakan, Mbak. Ya, baik. Kalau Kapasitasnya berapa, untuk berapa tamu, untuk apa, oh ya. untuk wedding itu? Baik, kalau untuk wedding kami karena taman kami cukup luas, kemudian view-nya juga cukup bagus. Biasanya kalau anak-anak muda sekarang namanya wedding dream gitu ya, itu Wedding bisa dream itu wedding impian mereka gitu. Saya mau yang seperti itu, kayak gitu. Ya wedding dream itu di outdoor, biasanya di sini di area taman, nanti cukup terbuka ya. Ini nanti biasanya ini untuk pelaminan dekor nggak terlalu rapet gitu karena mengejar view dari gunungnya. Jadi backgroundnya gunung. rata-rata siang ya, Mbak? Siang, betul Pak. Dan kalau Siang. malam kan gunungnya nggak kelihatan. Kelihatan ya. Kalau untuk kapasitas sendiri untuk di taman itu sejauh ini kalau sampai 500 tamu masih 500 bisa ya, ya. Selain kalau misalnya di musim penghujan, pas musim nikahan di musim penghujan Musim gitu. kayak kucing gue musim. Sini kan curah hujannya cukup tinggi. Oh, Jadi iya, kalau iya. misalnya wedding di sini juga perlu pertimbangkan untuk musim bulan-bulan di musim yang banyak penghujannya gitu. Biasanya bisa pilih wedding di aula. Aula kami di lantai 3 itu juga cukup luas untuk digunakan untuk acara wedding juga. Jadi kalau di outdoor ini kalau pas musim panas atau gimana? Iya, biasanya kebanyakan di bulan-bulan yang cukup banyak terangnya ya, maksudnya Oh, sekitaran iya. bulan Juli, Agustus biasanya Iya, kita Tapi itu bulan cerah. dingin itu ya. Iya betul, karena kalau di sini bulan-bulan Juli, Agustus, September itu kan musim tembakau biasanya. Oh, Kalau iya. cuacanya memang dingin sekali, Mm. tapi kalau siang banyak panasnya. Panas. Iya. Tuh. Terus kalau untuk wedding itu hanya tempat, taman atau semuanya plus satu paket cateringnya? Baik, kalau untuk wedding itu venue sekaligus catering, Bu. Jadi apa namanya? Kalau wedding dengan menggunakan venue ini juga harus berikut dengan cateringnya. Jadi pokoknya pasrah bongkoan Sudah di sini. pasrah bongkoan Ini punya ya. dana berapa? Saya seperti ini udah Betul. bisa Wedding lakukan dream. semua. Ya. Wedding dream, Paket betul. minimalnya harganya berapa? Kalau Paket minimalnya. paket minimalnya itu tergantung sih Pak, kita ada beberapa pilihan untuk cateringnya gitu. Nanti tergantung permintaan menu yang diambil juga, variasi snacknya seperti itu. Itu. Kemudian kalau untuk wedding sendiri kami menyediakan venue, catering. Kemudian kalau misalnya memang pengantin itu nggak mau repot, all in nanti kita bisa misalnya mau tambah dekor, mau tambah hiburan, entertain, kemudian apa namanya perias, nanti kita sambungkan ke pihak eksternal lagi, lain lagi. Cuma kita bisa bantu. Cuma kalau misalnya untuk dekor, rias, entertain mau bawa sendiri boleh. Cuma kalau catering memang harus dari kami begitu. Terus gini Mbak, apa kelihatannya kan luas sekali nih Mbak ya, Iya, betul. luas sekali. Memang Mungkin luas, Mbak. apa namanya dibutuhkan mungkin hari-hari libur atau weekend. Ya. Ini ada event-event apa Mbak di hotel ini? Kalau event belum Pak. Belum. Jadi biasanya apa namanya? Mungkin ke depan ya kita buat event-event tertentu gitu. Kalau hiburan Mbak mungkin ada
Apa kalau ada tamu-tamu apa gitu? Oh ya, biasanya kalau untuk tamu grup mereka ada request sendiri yang bisa kita siapkan. Kalau misalnya untuk tamu umum kami belum. Oh itu ya. Ya, Kalau dipakai untuk dari Pemda, Mbak, mungkin ada apa? Pelatihan di sini sudah Betul. bisa jalan? ya bisa. Biasanya ini kalau untuk itu berarti masuk ke paket meeting ya, Iya. Pak. Kita bisa untuk paket meeting kita di aula lantai 3 biasanya gitu. Nanti kalau untuk paket meeting untuk fasilitasnya nanti ada proyektor, terus viewer, kemudian nanti ada apa namanya alat tulis dan lain sebagainya kayak gitu untuk paket meetingnya. Ya, Nanti standar. sekalian Ini bintang standar berapa sih, meeting. Kita sebenarnya 1 Pak, bintang 1. Ya, Tapi bintang 1 tapi serasa. servisnya Rasa bintang 5. rata bintang 5 Baik, walaupun nggak terima ada AC kasih. tapi kan kita tetap merasa drodok di dalam. Iya, Di situ. betul. Untuk menu makanan, Menu makanan ya. menu apa saja yang tersedia? Baik, untuk di restoran kami ada 2 jenis layanan, yaitu ada fast food yang bisa milih sendiri, kemudian maksudnya sudah tersedia, kemudian milih, kemudian ada juga à la carte gitu. Menunya kami cukup beragam dari berbagai macam olahan daging, ikan, dan sayur-sayuran gitu cukup beragam. Tetapi untuk base menu kami adalah sop buntut tadi yang sudah dicoba oleh Bapak Ibu sekalian, sop buntut. Ya. Kemudian kami juga menyediakan menu yang khas Wonosobo kan. Walaupun kita ada di perbatasan antara Wonosobo Temanggung, tapi kita tepatnya masih ikut Wonosobo. Lebih berat Betul. Wonosobo. Iya, apa namanya untuk wilayahnya kami juga masuk ke Wonosobo gitu. Kemudian untuk Wonosobo sendiri kan punya makanan khas, yaitu 1 karika, 2 mie ongklok. Iya, nah kami tersedia di resto. Jadi kalau misalnya lagi menginap di sini, kemudian dingin, pengen cari yang hangat-hangat, bisa coba mie ongklok khas Wonosobo di resto kami daripada turun ke Wonosobo. Sedikit cerita soal mie ongklok tadi. Iya. Itu terbuat dari apa itu mie ongklok? Nah, mie ongklok itu mie rebus biasa, kemudian nanti apa namanya ada sayur yang khas dari Wonosobo yaitu kucai, kemudian sayur kubis. Nah nanti ada dibumbuin loh, namanya tuh loh. Ya, nanti ada Kalau di bumbu Pekalongan kacangnya, Pekalongan itu ya itu bumbu kalau- loh. di bumbu lo juga itu Iya. khas, justru khas dari Cina itu, Mbak. Iya betul, karena kalau menurut sejarah yang saya pernah baca memang yang menciptakan itu kolaborasi antara memang Chinese dan suami istri. Itu tuh yang suami dari Chinese, kemudian Yang di- istrinya yang asli diberikan mie Wonosobo. ongklok. Yang di Wonosobo ini. Iya, kemudian jadilah mie ongklok. Ya, Itu apa bahan bakunya gandum apa ada mie mie ongklok itu? Apa Mie. dibuat dari seperti mie biasa? mie biasa ya. Kan ada kan mie yang dari apa? Dari ketela, apa? Iya, bukan ini, betul. Ya kalau di restoran Chinese food ya itu Kan mie lo itu. iya. Lo-nya itu kan teksturnya agak kental-kental Iya, gitu. kenyal gitu. Ya, biasanya kalau Ada juga kan. iya betul. Kalau dari luar kota biasanya seperti biasanya kadang saya sendiri punya temen dari luar kota gitu, pengen nyoba ke Wonosobo, pengen nyoba mie ongklok. Kok kayak gini gitu. Karena mungkin kayak gini tuh lebih ke lihat tampilannya dulu. Dengan melihat lo-nya itu pasti sudah gimana gitu. Cuma caranya Tanduk aja. iya, nah tapi karena mereka belum tahu caranya. Kalau menurut saya makan mie ongklok itu kan bumbunya di atas semua. Kalau dimakannya terpisah pasti bawah nggak ada rasanya. Nah namanya ongklok itu dicampur, iya, Diaduk lah. diaduk. Nanti untuk bumbu lo-nya nanti bisa mencair. Itu Mie ongklok. tapi itu dagingnya itu kayak daging kikil gitu ya?
Enggak, dagingnya pakai daging ayam, Bu. Oh, daging ayam. Nanti ada daging, kondimennya tuh ada daging ayam, ada bawang goreng, kemudian nanti ada tahu bacemnya kayak gitu. Nanti sambil pendampingnya adalah sate. Sate biasanya sate sapi gitu. Tadi ada sate jamur. Ya, sate jamur juga salah satu makanan khas Di sini. Wonosobo. Di sini kebetulan Di Oh, Dieng di hotel Ledong sini. Pas Hotel. Iya. Kami ada kalau untuk sate Tapi kok jamur dan kayak sate dibikin tempe. kayak bakso itu. itu namanya jamur putan. Jamur kancing. Ya, itu Jamur bukan kancing kan bentuk bentuknya tapi memang bentuk bulat. bawaannya bulat. Oh iya ya, aku setahunya sih jamur barat itu yang disuir-suir itu. Ya, betul. Jamur macam-macam ini termasuk jamur kuping Jamur kancing, namanya. ya. Jamur kancing bentuknya bulat-bulat itu seperti bakso bisa. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak. Ke depannya akan ya Harapannya. Kami berharap hotel ini selalu akan terus berkembang dengan mencapai semua target-target atau bintang yang harapannya selalu bisa lebih baik untuk bisa menservis tamu-tamu kami lebih baik lagi. Amin. Luas area berapa, Mbak? Luas area Kalau luas area yang khusus pakai hotel ini, berapa ya Dan Pak? taman atau kawasannya Taman sama berapa luas? Kalau areanya? cukup luas ya Pak. Kalau untuk pastinya berapa luasnya, Dua hektar. kalau 2 hektar kurang tahu. Hampir mendekati. Apa? ada Oh ya, kalau untuk kolam renang kami dulu ada, sampai sekarang juga masih ada kolam renangnya. Cuma untuk saat ini sudah dinonaktifkan, gitu. karena awas Iya. begini ya. Karena iya betul, jarang sudah mau berangkat sudah sampai kolam renang nyoba airnya nggak Gagal jadi. harusnya mungkin kolam yang air panas ya. Iya dibikin betul. di makro di banyak ya tempat dingin kayak di Den Bromo kan tempatnya lebih dingin. Iya. Itu bisa 6 derajat 5 derajat. Betul. Karena Pak Purnama ada tapi hangat. Itu pakai pemanas. Oh pemanas, Ya, baik ya. Makanya kan tamu datang Baik. mandi di walaupun napas dingin. Iya betul. Nanti semoga ke depan bisa kita, iya. Mungkin nanti kalau bintangnya udah naik bintang 3 mungkin itu bisa dipikirkan ya Pak. Bisa baik. Semoga. Betul betul Pak. Tamu-tamu kan karena walaupun dingin tapi ada kolam renang tapi hangat. Iya. Ada kendala air hangat di sini. Untuk kendala mungkin kalau cuaca ya, kalau cuaca hujan gitu mungkin karena jarak resto kami ke hotel juga cukup harus jalan kaki, paling kalau pas musim hujan ya itu kadang iya. Cuma kendala itu bisa diminimalisir dengan misalnya tamu memang mau makan tapi hujan males keluar dingin, bisa room service. Iya betul. Mungkin kelebihan lain Mbak, hotel ini apa Mbak? Ada kelebihan khusus hotel ini selain menu tadi, Iya. selain sop buntut sama sate jamur, mungkin kelebihan hotel ataupun pelayanan hotel apa Mbak? Kami untuk kelebihan kami masih di view Bu. Jadi dua sisi hampir semua kamar standar kami bisa melihat gunung. Jadi baik yang sisi depan bisa melihat Gunung Sumbing, sisi belakang bisa melihat Gunung Sindoro begitu. Susi, Gunung Susi. Iya. Doro dan Sumbing. Mungkin terakhir Pak, Ya. apa yang mau disampaikan dengan para wisatawan yang mau berwisata di Wonosobo, kemudian Hampir di hotel. hotel ini apa yang mau ditawarkan dengan para wisata yang mau ke Wonosobo ini? Baik, untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Wonosobo, banyak sebenarnya wisata yang bisa dinikmati di Wonosobo. Kemudian dari hotel kami untuk lokasi cukup strategis, walaupun memang jarak dari hotel kami ke Dieng, kalau Wonosobo kan
pusatnya pasti akan ke Dieng gitu. Itu cukup lumayan cukup jauh ya, maksudnya cukup memakan waktu. Cuma untuk area destinasi terdekat juga cukup banyak. Ada Posong, ada Embung Kledung, ada Gandul View, ada Sinsu, seperti itu. Jadi untuk bisa stay di sini bisa menikmati beberapa destinasi wisata yang terdekat. Kemudian kalau untuk ke Dieng kami bisa siapkan juga destinasi hotel, juga akomodasi untuk ke Dieng. Jadi bisa all in paket, nginap di sini, makan di sini, kemudian transport akomodasi ke Dieng dari sini juga. Itulah pemirsa, ternyata hotel walaupun bintang 1 ternyata memiliki program-program yang sangat memanjakan wisatawan yang nginap di sini. Semoga hotel ini terus berkembang menjadi hotel bintang berapa Mbak yang sesuai diharapkan? Harapannya setinggi-tingginya. Itulah ketemu lagi di suasana yang lain. Ini walaupun panas, ini anginnya tetap meripit semilir. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain, di suasana yang lain. Oke, terima kasih Mbak Nanda ya. Ya, dengan senang hati Foto dulu Bapak. sama Mbak Nanda. Ya.